wabarakatuh. Kita kembali lagi dengan materi pembelajaran IPS, yang mana pada materi kali ini kita akan mempelajari mengenai peta dan unsur atau komponen peta. Pada pertemuan minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai ruang, interaksi antar ruang. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, ada kalanya kita rumuskan dulu tujuan pembelajaran dari materi kita. Yang pertama adalah peserta didik diharapkan dapat menjelaskan pengertian peta. Yang kedua, peserta didik diharapkan dapat mengungkapkan kegunaan peta. Yang ketiga, peserta didik diharapkan dapat menyebutkan dan menjelaskan komponen-komponen peta. Nah, seperti itu tujuan dari materi kita yang akan kita pelajari. Baik, selanjutnya kita langsung saja masuk ke materi. Peta adalah gambaran permukaan bumi pada suatu bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala. Bisa dilihat di gambar berikut ini. Berikut ini adalah gambar peta negara Indonesia. Lalu, apa saja komponen-komponen dari peta? Di antaranya ada judul peta, skala peta, orientasi utara, simbol peta, garis koordinat, insert, legenda, dan sumber peta. Baik, mari kita lanjut. Pertama, judul peta. Judul peta menunjukkan isi suatu peta. Sebagai contoh, judul sebuah peta penggunaan lahan di Indonesia. Maka, isi dari peta adalah sebaran penggunaan lahan yang ada di Indonesia. Yang kedua, skala peta. Menunjukkan perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sesungguhnya di lapangan. Contoh skala sebuah peta 1:1 juta. Berarti objek yang jaraknya 1 cm di peta berbanding dengan 1 juta cm di lapangan. Adapun skala peta dibedakan menjadi skala angka dan skala garis. Yang pertama, skala angka. Skala angka berwujud perbandingan angka. Misalnya, 1:1 juta. Jika tidak disebutkan satuannya di belakang angka tersebut, berarti satuan yang digunakan adalah cm. Sehingga skala tersebut dibaca 1 cm di peta sama dengan 1 juta cm di lapangan. Yang kedua, skala garis. Skala garis adalah skala peta yang berbentuk garis dengan ukuran tertentu. Skala garis biasanya ada dalam kolom legenda. Yang ketiga, orientasi utara. Biasanya sebuah peta memiliki orientasi arah utara. Berbentuk orientasi ditunjukkan oleh simbol berbentuk panah dengan bentuk yang bervariasi. Nah, bisa dilihat ya di gambarnya, seperti itulah orientasi utara. Lanjut, yang keempat, simbol peta. Simbol peta adalah tanda khusus pada peta yang mewakili objek yang dipetakan. Tujuan simbol peta adalah untuk memudahkan pengguna peta dalam membaca dan memahami isi peta. Berdasarkan bentuknya, simbol peta dapat dibedakan sebagai berikut. Simbol titik. Simbol titik dapat berupa lingkaran, bucur sangkar, segitiga, dan lainnya. Simbol garis. Simbol garis dapat digambarkan dalam beragam bentuk dan ukuran ketebalan. Simbol jalan biasanya berupa garis kontinu tanpa putus-putus sesuai dengan kelas jalannya. Nah, itu ada gambarnya, bisa dilihat, modelnya juga seperti itu. Berikutnya, simbol warna.
Simbol warna digunakan pada peta dengan ukuran tertentu. Tidak sembarangan warna dapat digunakan untuk objek-objek tertentu karena ada aturan perpetaan. Misalnya, warna perairan seperti sungai, danau, dan laut diberi warna biru. Jalan diberi warna merah dan lainnya. Berikut simbol area. Objek yang digambar pada peta biasanya berupa ilustrasi dari objek yang ada di lapangan. Simbol area juga memiliki aturan tertentu dalam pemetaannya. Misalnya, area berupa sawah digambarkan dalam bentuk poligon tertutup, yang di dalamnya terdapat simbol tanaman padi. Yang kelima, garis koordinat. Garis koordinat adalah garis khayal pada peta berupa koordinat peta dalam bentuk garis lintang dan garis bujur. Garis koordinat sangat penting dalam peta karena akan menunjukkan lokasi pada peta dibandingkan dengan lokasi lainnya, serta menggambarkan karakteristik suatu wilayah yang dipetakan. Nah, itu bisa dilihat di gambarnya ada garis khayal, garis lintang, dan garis bujurnya. Selanjutnya, insert. Insert merupakan peta kecil yang ada pada suatu peta untuk menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan di antara lokasi lainnya yang lebih luas. Itu bisa dilihat ada peta kecil di bagian pojok bawah dan atap ada peta yang besar di bagian sebelah kiri atas. Yang ketujuh, legenda. Legenda menunjukkan keterangan semua objek yang ada atau muncul pada muka peta. Pada legenda inilah, seorang pembaca peta akan mengetahui tentang objek yang ada pada wilayah yang dipetakan. Bisa dilihat gambar-gambar yang ada di bawah ini menunjukkan contoh dari legenda. Dan yang terakhir adalah sumber peta. Sumber peta menunjukkan orang atau lembaga yang membuat peta. Dari sumber peta inilah diperoleh informasi untuk membuat peta, sehingga bisa dinilai kualitas peta yang dihasilkan. Seperti itu ya gambarannya dari materi. Itu tadi pembahasan kita mengenai materi yang sudah saya berikan mengenai peta, unsur-unsur atau komponen peta. Adapun kita ulas kembali ada apa saja sih komponen-komponen peta. Yang pertama, judul peta. Yang kedua, skala peta. Yang ketiga, orientasi utara. Yang keempat, simbol peta. Yang kelima, garis koordinat. Yang keenam, insert. Yang ketujuh, legenda. Dan yang kedelapan, sumber peta. Nah, untuk sesi selanjutnya adalah evaluasi pembelajaran. Nah, silakan ditulis pertanyaannya dan atau didengarkan ya. Yang pertama, jelaskan pengertian dari peta. Yang kedua, apa kegunaan peta? Dan yang ketiga, sebutkan dan jelaskan komponen-komponen peta. Nah, itu saja pertanyaan dari saya. Demikian materi pembahasan kita kali ini, dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang letak dan luas Indonesia. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.